Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatur Rasidah dari Prodi HES. NIM saya 2019 55020400835. Saya berasal dari Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu video yang berisi analisis sosiologi hukum yang merupakan tugas dari mata kuliah sosiologi hukum yang diampu oleh Bapak Zainul Abidin. Oke, langsung masuk pada poin pertama, yakni penjelasan terkait kondisi daerah kita. Terutama saya akan menceritakan bagaimana kondisi yang ada di daerah kita. Saya mengambil contoh yang ada di desa saya sendiri, yakni Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Seperti yang kita tahu bahwasanya Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bojonegoro, yang mana jarak tempuh dari pusat kota Bojonegoro hingga ke Desa Tanjung ini lumayan jauh, yakni sekitar 50 km, yang mana dapat menempuh waktu 1 jam perjalanan. Kondisi selanjutnya di Desa Tanjung selain jarak tempuh perjalanan yang cukup lama, yaitu pendapatan per kapita dari Desa Tanjung ini masih tergolong rendah. Karena apa? Mayoritas masyarakat Desa Tanjung ini adalah bekerja sebagai petani dan pedagang. Pedagang pun juga bukan pedagang yang mempunyai modal yang besar, namun pedagang eceran seperti itu. Selain itu, warga Desa Tanjung ini juga banyak sekali yang merantau ke luar daerah seperti Kalimantan dan bahkan juga ke luar negeri, yakni biasanya di Malaysia untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain dari si pekerjaan, masyarakat Desa Tanjung itu untuk dalam hal pendidikan juga masih tergolong rendah, karena untuk yang sarjana saja juga masih sangat sedikit. Kebanyakan itu setelah lulus SMP, lulus SMA langsung bekerja. Nah, selain itu, untuk kondisi sosiologinya, masyarakat Desa Tanjung itu tergolong masyarakat yang ramah. Karena apa? Jika ada tamu yang datang di Desa Tanjung, semisal contohnya ada mahasiswa yang KKN atau mahasiswa yang magang atau untuk memberi penyuluhan, masyarakat Desa Tanjung itu sangat welcome sekali gitu. Karena apa? Walaupun mereka berpendidikan rendah, tetapi mereka untuk masalah seperti sosialisasi dan masalah agama, mereka tergolong lebih maju seperti itu. Karena banyak juga dari masyarakat, terutama anak-anak itu yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Selain masyarakatnya yang ramah, masyarakat Desa Tanjung itu juga mempercayai adanya hukum adat dan hukum tradisional. Hal ini terlihat jika mereka habis panen raya, itu mereka mengadakan suatu upacara adat yang mana namanya di sini adalah manganan sebagai ucap puji syukur atas kenikmatan atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada poin kedua, yakni penjelasan terkait masalah-masalah hukum apa saja yang ada di desa kita. Setelah saya paparkan tadi, bahwasanya masyarakat Desa Tanjung itu juga mengakui adanya hukum modern dan hukum tradisional. Misalnya upacara-upacara adat yang diadakan setiap tahunnya. Untuk terkait masalah-masalah hukum apa saja yang ada di desa kita, biasanya seperti masyarakat desa pada umumnya, tidak hanya di Desa Tanjung, itu juga banyak masalah yang menjadi itu adalah stigma untuk anak perempuan yang keluar malam atau pulang malam. Itu juga masih ada stigma seperti itu. Jadi walaupun dari orang tua kita mengizinkan, tetapi masyarakat tetangga itu masih ada yang membicarakan, ada yang menggunjing, dibilang yang tidak seperti itu. Terus untuk selanjutnya adalah
kerja bakti. Dan juga untuk biasanya masalah yang terjadi di Desa Tanjung itu kurangnya minat atau kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tertib administrasi. Misalnya contoh, mereka yang mempunyai anak 5 tahun ke atas itu kan sudah seharusnya untuk dibuatkan kartu kartu identitas anak. Namun ternyata masih banyak juga dari mereka orang tua tuh belum mengetahui apa itu fungsinya KIA, bagaimana cara yang buat KIA dan lain sebagainya. Jadi masih kurangnya sosialisasi akan pentingnya peraturan-peraturan administrasi tersebut. Dan untuk yang selanjutnya adalah masalah di hukum modern, yang mana untuk masa pandemi seperti ini hampir setiap desa, hampir setiap seluruh lapisan daerah itu pasti dihimbau untuk menaati protokol kesehatan. Namun seperti daerah-daerah lain juga masih banyak juga masyarakat yang abai untuk menjaga protokol kesehatan. Yang mana seperti contoh, biasanya kalau setiap pagi itu ada pasar yang buka, tetapi mereka pengunjung dan pedagang itu juga jarang yang memakai masker, jarang yang jaga jarak ataupun yang lainnya. Dan juga untuk biasanya masalah yang terjadi di Desa Tanjung itu kurangnya minat atau kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tertib administrasi. Misalnya contoh, mereka yang mempunyai anak 5 tahun ke atas itu kan sudah seharusnya untuk dibuatkan kartu kartu identitas anak. Namun ternyata masih banyak juga dari mereka orang tua tuh belum mengetahui apa itu fungsinya KIA, bagaimana cara yang buat KIA dan lain sebagainya. Jadi masih kurangnya sosialisasi akan pentingnya peraturan-peraturan administrasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yakni penjelasan terkait kondisi hukum yang berlaku di daerah. Sebutkan hukum tradisional apa yang berlaku di daerah Anda. Oke, saya ambil contoh tadi di Desa Tanjung ya. Hukum tradisional apa yang berlaku di Desa Tanjung? Yang pertama itu ada melakukan kegiatan adat megengan untuk menyambut bulan puasa. Yang kedua ada kegiatan manganan untuk pengucapan rasa syukur kita atas rezeki yang diberikan oleh Allah setelah panen raya, seperti itu. Yang ketiga, kebanyakan dari masyarakat Desa Tanjung itu masih mempercayai adanya cara perhitungan weton atau tanggalan dalam ingin melangsungkan pernikahan. Jadi sebelum pernikahan itu masih banyak yang menghitung weton cocok apa tidak. Nah, kalau misal dari kedua calon mempelai ini tidak cocok, maka biasanya itu masih tidak membolehkan pernikahan tersebut berlangsung. Kalau tidak seperti itu, mungkin ada siasat dari masyarakat, dari pihak yang terkait bagaimana untuk menanggulanginya. Terus yang selanjutnya itu menggunakan hitungan tanggal Jawa dan untuk memilih hari-hari baik untuk melakukan sesuatu. Jadi semisal ada masyarakat itu yang ingin membeli tanah. Nah, mereka tidak mau sembarangan langsung untuk mengambil, untuk membayar, tetapi mereka menghitung dulu tanggal berapa, hari apa yang baik untuk melakukan pembayaran. Selain itu juga semisal kita mau menanam padi, nah itu juga tidak asal langsung menanam gitu, tapi dihitung mana hari baiknya, hari buruknya, seperti itu. Tujuannya apa? Agar nanti hasil dari padinya itu membuahkan hasil yang baik. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin keempat, yakni penjelasan kekuatan hukum apa yang mendominasi di daerah Anda, tradisional ataukah modern. Oke,
Kalau untuk di Desa Tanjung sendiri itu lebih condong ke hukum tradisional dibandingkan dengan hukum modern. Hal ini dapat dilihat seperti contoh setiap tahun tanpa adanya paksaan, tanpa adanya himbauan mereka untuk melakukan upacara adat yang sudah biasanya dilakukan itu langsung gitu. Jadi tidak ada suruhan, tidak apa. Kalau memang sudah waktunya jatuh, berarti ya itu harus dilaksanakan seperti itu. Hal ini berbanding terbalik dengan hukum modern seperti himbauan pemerintah untuk menjaga prokesnya. Ternyata dari warga Desa Tanjung itu masih harus ada paksaan. Walaupun ada paksaan juga mereka juga masih banyak yang melanggar. Jadi mereka lebih dominan untuk yang tradisional. Seperti tadi juga untuk jika ingin melangsungkan pernikahan ataupun melakukan hal-hal sesuatu, mereka juga menggunakan hitungan Jawa. Jadi mereka kalau tidak dihitung dulu, mereka ya tidak akan mau melakukan. Jadi mereka masih didominasi oleh kekuatan hukum adat. Oke, langsung pada poin kelima, yakni penjelasan terkait kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat daerah. Nah, sudah saya jelaskan di poin 4 tadi bahwasannya masyarakat itu lebih sadar dengan adanya hukum adat, yakni jika hukum adat tersebut sudah jika upacara adat tersebut sudah jatuh waktu temponya, maka mereka juga akan langsung sadar untuk melaksanakan hal tersebut. Namun di lain halnya dengan hukum modern, mereka harus diberitahu dulu, mereka harus dipaksa dulu, baru mau melaksanakan peraturan tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yakni penjelasan terkait kekurangan dan kelebihan hukum yang berlaku di daerah Anda, serta berikan saran dan kritik yang membangun. Nah, dalam hal ini di Desa Tanjung seperti yang sudah saya bahas, mempercayai adanya dua hukum, yakni hukum tradisional dan hukum modern. Nah, yang mana dominasi dari hukum tersebut ada pada dominasi hukum adat. Nah, boleh kalau kekurangannya untuk dominasi hukum adat itu memang hukum adat itu sangat baik untuk dipercayai, namun juga tidak boleh kita menyampingkan hukum modern. Karena apa? Hukum modern itu juga dibuat dari atas kebiasaan masyarakat yang ada. Jadi hukum-hukum yang modern itu juga bermanfaat buat kita, bukan hanya hukum tradisional. Nah, jadi kalau untuk sarannya menurut saya itu harus diseimbangkan antara hukum tradisional dan hukum modern. Agar apa? Jika kita mempercayai hukum tradisional saja, maka kita akan menjadi satu masyarakat yang primitif, yang tidak mau membuka cakrawala kita ke depannya. Namun, jika kita hanya mempercayai hukum modern saja tanpa kita mempercayai hukum adat, maka kita tidak, walaupun cakrawala kita bagus, tetapi untuk ikatan emosional kita tidak begitu dapat gitu. Maksudnya karena hukum adat itu juga membentuk karakter dan ikatan emosional, emosi kita seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan antara hukum adat dan hukum modern. Nah, jika hukum adat dan hukum modern, jadi sikap kita bisa dianggap baik, emosional kita baik, tentunya cakrawala kita juga baik gitu. Jadi harus diseimbangkan antara hukum adat dan hukum modern. Oke teman-teman, semua poin sudah saya jelaskan. Mungkin ini saatnya saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari tutur kata dan sikap saya ada yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.